dibantu dengan pihak sekolah. Untuk servernya kan kurang cepat, jadi minta bantuan kepada pihak sekolah. Karena almarhumah ibuku yang rumah ini, beliau adalah belajar ngaji ya, sehingga itu oleh bagian desa kan diikutkan sebagai peserta BPJS tenaga kerja. Sari Berita, hari pertama PPDB jalur zonasi SDN buka posko bantu wali murid. Pemerintah Kota Malang beri santunan korban kecelakaan maut di Pakis. Itulah informasi yang akan kami sajikan dalam berita pagi ini, Selasa 13 Juni 2023. Bersama saya Diana Riza. Saudara, hari pertama PPDB jalur zonasi Sekolah Dasar Negeri buka posko bantu wali murid. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk jenjang SMPN telah memasuki jalur zonasi. Pendaftaran jalur zonasi ini dimulai pada 12 sampai 14 Juni 2023, sementara pengumuman pada 16 Juni dan masa daftar ulang pada 16 sampai 17 Juni 2023. Pantauan RRI, sejumlah sekolah telah melakukan posko PPDB untuk membantu wali murid dalam melakukan proses pendaftaran secara online. Posko itu dibuka baik di SDN asal maupun SMPN yang dituju. Salah satunya di SDN di Noyo 1, Kota Malang. Memang sejak beberapa minggu terakhir proses PPDB, sekolah proaktif membantu wali murid. Salah seorang wali murid SDN di Noyo 1, Anggun Rahmawati mengatakan tujuannya datang ke sekolah untuk meminta bantuan guru mendaftarkan anaknya ke SMPN melalui jalur zonasi. Pasalnya ketika dia mendaftar sendiri di HP, servernya lambat, sehingga minta bantuan sekolah menggunakan laptop. Rencananya, ia mendaftarkan anaknya bernama Dimas Arkan Putra di 3 SMPN pilihan yakni SMPN 13, SMPN 18, dan SMPN 25. Ia pun menilai keberadaan posko PPDB di sekolah sangat membantu wali murid. Untuk alur PPDB SMP jalur zonasi dibantu dengan pihak sekolah. Untuk servernya kan kurang cepat, jadi minta bantuan kepada pihak sekolah. Kalau dari HP lebih cepat pakai servernya sekolah. Rencananya dikasih 3 pilihan di SMP Negeri 13, SMP Negeri 18, sama SMP Negeri 25. Siswa SDN di Noyo 1 Kota Malang, Naurah Alia Dewanti berharap bisa diterima melalui PPDB SMPN jalur zonasi. Dengan rumah yang berada di Jalan Telogo Suryo, Naurah memilih 3 SMPN yakni SMPN 18, SMPN 13, dan SMPN 25. Sedangkan siswa lainnya bernama Daniswara Prasetyo yang tinggal di Jalan MT Haryono memilih 3 SMPN pilihan yakni SMPN 4, SMPN 13, dan SMPN 25. Maunya itu ke 13 tapi karena nggak keterima jadinya ke 25. Belum masih seleksi. Terusnya lebih mau ke masuk SMP negeri aja. Kepala Bidang Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Dodi Teguh Pribadi meminta wali murid untuk bersabar manakala setelah melakukan pendaftaran tetapi status pendaftaran tidak segera berubah. Hal ini dikarenakan tim PPDB pada masing-masing sekolah harus benar-benar teliti, cermat, dan tidak gegabah dalam melakukan tindakan yang nantinya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat tidak sedikit data atau dokumen CPDB yang harus diverifikasi. Ia menegaskan bahwa surat keterangan domisili tidak berlaku pada PPDB jalur zonasi, sebab jalur ini mutlak menggunakan kartu keluarga. Jika nanti sudah diterima pada PPDB jalur zonasi, maka untuk mekanisme daftar ulang bisa langsung menghubungi sekolah penerima. Hanum Oktavia melaporkan. Pemerintah Kota Malang beri santunan korban kecelakaan maut di Pakis. Pemerintah Kota Malang memberikan santunan kepada Sugeng Riyadi, pasangan suami istri yang menjadi korban kecelakaan di Asri Katon, Pakis, Kabupaten Malang pada Minggu 11 Juni 2023 kemarin dan merupakan warga Jalan Cakalang, Limbing, Kota Malang. Rombongan Pemkot Malang yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Malang, Ida Ayu Madewahyuni, bersama dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan takziah ke rumah duka di Jalan Cakalang, Kecamatan Limbing, Kota Malang. Bersama Asisten 1 juga ikut Kadinkes, Kadinsos, Kadishub, Kabakesra, Basnas, dan Lurah Polowijen. Kepada awak media, mantan Kadis Porapar itu mengungkapkan atas nama pemerintah Kota Malang, pihaknya menyampaikan duka yang mendalam. Selain memberikan santunan,
Pemkot juga akan memberikan beasiswa kepada anak korban untuk bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Bantuan lainnya menurut Dayu sahabat akrabnya adalah memberikan pencairan BPJS Ketenagakerjaan karena almarhumah merupakan guru ngaji di Kota Malang yang memang tercatat di bagian kesejahteraan masyarakat atau Kesra Kota Malang, dan almarhum suaminya adalah Mudin. Karena almarhumah Ibu Khairul Umar ini, beliau adalah belajar ngaji ya, sehingga itu oleh bagian desa kan diikutkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga uang jasa harganya sudah diuruskan oleh pihak kepolisian, karena semua anak-anaknya sudah yatim piatu. Kita usulkan kepada Bapak Wali Kota untuk memberikan semacam beasiswa sehingga anak ini bisa sekolah. Sebagai informasi, pada hari Minggu 11 Juni kemarin telah terjadi kecelakaan di kawasan Pakis, Kabupaten Malang antara mobil pick-up dengan 3 pesepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Diduga mobil pick-up melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian as roda patah dan tidak terkendali, selanjutnya menabrak 3 sepeda motor tersebut. Pemerintah Kota Batu bersama dengan Polres Batu menggelar kegiatan bersih-bersih sungai secara serentak di 14 jalur sungai sepanjang 3,7 km mulai dari Jalan Insinyur Soekarno hingga Jalan Dewi Sartika depan Wisma Nala. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup dan jelang peringatan Hari Bayangkara ke-77. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai mengatakan 3.000 peserta apel yang terdiri dari 2.988 ASN, personil dari 60 TNI, 125 Polres Batu dan organisasi masyarakat pemerhati lingkungan, belum termasuk desa, kelurahan, kecamatan, sekolah, bahkan hotel dan restoran juga turut andil dalam kegiatan yang diharapkan akan terus berlangsung secara rutin karena ini hari yang baik untuk terjun bersama tanpa mengenal pangkat untuk peduli terhadap sungai dan lingkungan agar kota wisata Batu terkenal menjadi kota yang bersih dan indah. Aris juga mengungkapkan bahwa giat ini dilaksanakan serentak. Selain di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, juga digelar di setiap sekolah baik negeri ataupun swasta, sehingga seluruh desa, kelurahan, dan restoran, serta hotel sekota Batu. Kegiatan ini rutin digelar minimal 1 bulan sekali untuk menjaga lingkungan kota wisata Batu. Aris menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta masyarakat membersihkan lingkungan mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, hingga restoran dan juga hotel yang terlibat untuk menjadikan lingkungan lebih bersih. Dalam giat ini juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pemerhati Desa Telekung tentang pemanfaatan gas metan TPA Telekung yang akan digunakan untuk 40 kepala keluarga. Saudara, selanjutnya kami sampaikan berbagai tanggapan masyarakat mengenai peringatan Hari Lingkungan Hidup. Nama saya Nandar dari Binoyo. Terkuat Hari Lingkungan Hidup selayaknya kita menjaga lingkungan di sekitar dan juga menjaga kebersihan. Selain itu kita juga harus peduli terhadap lingkungan, pasalnya dengan lingkungan yang bersih bisa membuat kita hidup sehat dan nyaman. Nama saya Saleh dari Malang. Terkait Hari Lingkungan Hidup, memang selayaknya kita harus menjaga lingkungan, sehingga harus membersihkan lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan umum, seperti halnya yang dilakukan oleh OPD Kota Batu yang secara serentak melakukan aktivitas seperti membersihkan sungai di sepanjang jalan poros Kota Batu. Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Play Go. Selain terlibat dan membantu dalam kegiatan penyeberangan jalan di kawasan Kaitangan Heritage selama rekayasa lalu lintas dan operasi Ketupat Semeru 2023, kini anggota Pramuka Kuarcap Kota Malang akan membantu pemerintah Kota Malang dalam penekanan kasus stunting. Ketua Kuarcap Kota Malang, Heri Senarka, menyampaikan jika pihaknya akan berkolaborasi bersama dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Disporapar, dan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Heri juga menjelaskan
jika di bawah naungan Dinkes ada sebuah organisasi satuan karya Saka Bakti Husada, sedangkan di bawah naungan BKKBN yaitu Saka Kencana, di mana keduanya memiliki peran penting dalam penurunan stunting. Saya sangat terima kasih, dan yang paling utama juga setelah ini program kami adalah bersama dengan Dinas Kesehatan penekanan penurunan kasus-kasus stunting ya. Ini menjadi prioritasnya pemerintah kota. Disinilah Pramuka harus hadir. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti ada kolaborasi antara Pramuka, Disporapar, Dinas Kesehatan, sama Dinas Sosial. Apa peran Pramuka ada di sana nanti? Itu akan kita komunikasikan bersama. Di Pramuka itu ada salah satunya satuan karya. Satuan karya yang berkaitan dengan kesehatan itu di bawah Dinas Kesehatan. Namanya Saka Bakti Husada. Yang di bawah Dinas Sosial, BKKBN, kaitannya namanya Saka Kencana. Dua satuan karya ini punya peran penting juga dalam penanganan stunting. Nah, kemudian akan dibantu dari unsur ambalan tingkat SMA SMK sama Racana tingkat perguruan tinggi. Kemudian saat disinggung mengenai jumlah personil yang akan dikerahkan, pihaknya mengatakan jika berapapun yang dibutuhkan oleh pemerintah kota akan disupport. Dalam hal ini juga akan dilakukan kampanye stunting di posyandu yang ada di wilayah Kota Malang. Saudara, sejumlah kampus serbu Kabupaten Malang, sebagian dirikan bangunan. Sejumlah perguruan tinggi menyerbu wilayah Kabupaten Malang menjalin kerjasama, di antaranya mendirikan bangunan kampus. Juga ada yang melakukan kerjasama penelitian dan kajian akademis. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Ikhwanul Muslimin menjelaskan sejumlah kampus yang tengah menjalin kerjasama dengan Pemkab Malang, di antaranya Universitas Brawijaya, UB, Universitas Negeri Malang, Unisma, Wisnuwardana, dan Universitas Kanjuruhan. Juga ada Universitas Majung dan King College University di Singosari serta UWIGA. Ikhwan menyebut kerjasama yang akan dilakukan bermacam-macam, mulai kerjasama melakukan kajian penelitian, juga ada yang akan membangun kampus di wilayah Kabupaten Malang. Seperti UB akan membangun kampus di Kepanjen, King College University di Singosari, dan UMM melakukan kerjasama perluasan kampus di wilayah Kecamatan Dau. Ya banyak, UB, UM, Unisma, Wisnuwardana, Kanjuruhan, terus Macung, terus King College University ku sing kok ketimbangun di Singosari ku. Terus kita kerjasama BUGM. Jadi kerjasama niku tidak hanya bangun kampus, UB bangun kampus, UMM bangun kampus ya perluasan kampus. Golongane Gajayana, Unisma itu kerjasama penelitian. Untuk kampus Gajayana, Unisma, dan UM kerjasama penelitian. Selain itu UM juga akan membangun kampus di wilayah Kabupaten Malang. Samsudin melaporkan. Gelar wisuda periode ke-70 Universitas Islam Malang luluskan 870 mahasiswa. Universitas Islam Malang Unisma akan kembali menggelar wisuda pada Kamis 15 Juni 2023. Pada wisuda periode ke-70 ini, Unisma meluluskan 870 mahasiswa. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Unisma, Profesor Junaidi menjelaskan, ini merupakan kali kedua Unisma menggelar wisuda tidak berbasis semester. Sebab kampus ini telah menyelenggarakan wisuda 3 kali dalam setahun. Menurutnya, wisuda periode ke-70 adalah untuk mereka yang ditetapkan kelulusannya pada bulan Januari hingga April 2023. Jumlah lulusan terbanyak berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB sebanyak 204 wisudawan. Kemudian disusul Fakultas Teknik sebanyak 134 wisudawan. Berbeda pada masa pandemi COVID-19, di mana pelaksanaan wisuda dibagi menjadi 2 sesi, namun kali ini hanya cukup 1 sesi. Ia pun menegaskan bahwa kampus mendorong mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu, yakni pada termin pertama pendampingan dalam proses perkuliahan yang selama ini relatif tidak terlalu bermasalah. Kedua, pendampingan pada proses penyelesaian tugas akhir. Ini yang sering mengalami kendala soal motivasi mahasiswa menyelesaikan tugas akhir, sehingga pihaknya menekankan ke dosen untuk memberikan waktu bimbingan kepada mahasiswa. Kita wisuda sekarang ini tidak lagi berbasis semester, karena kita menyelenggarakan wisuda itu 3 kali dalam 1 tahun, sehingga setiap 4 kali yudisium, jadi mungkin juga konteksnya juga ya, jadi mahasiswa itu kan sebelum kelulusan mahasiswa itu kita tetapkan melalui SK Rektor, namanya SK Yudisium.
Ia pun berharap pada mahasiswa yang lulus untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan baik serta menjaga nama baik kampus. Hanum Oktavia melaporkan. Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Hari pertama PPDB jalur zonasi, SD Negeri buka posko bantu wali murid. Pemerintah Kota Malang beri santunan korban kecelakaan maut di Pakis. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pertama kali jadi pemilih, bingung mulai dari mana? Nggak perlu bingung, pastikan Anda sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Kalau dulu Anda harus datang ke kelurahan terdekat, kalau sekarang gampang banget. Anda tinggal ngecek NIK Anda melalui website resmi KPU di kpu.go.id. Kalau Anda belum terdaftar, Anda bisa mendaftar diri di laporpemilih.kpu.go.id. Pastikan juga Anda memenuhi syarat menjadi pemilih. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah menikah atau sudah pernah menikah. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah NKRI yang dibuktikan dengan EKTP. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan EKTP, paspor, dan atau surat perjalanan laksana paspor. Bagi pemilih yang belum mempunyai EKTP, Anda dapat menggunakan kartu keluarga dan tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri. Setelah terdaftar dan sah menjadi pemilih, maka jangan sampai nggak datang ya ke TPS tanggal 14 Februari 2024 nanti. Semua ini demi Indonesia agar lebih baik. Pemilih cerdas untuk Indonesia hebat. Informasi ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Malang. Kau buatku mengerti di dalam cinta yang baik belumlah tentu yang terbaik. Maaf bila sempat ku berpaling, menerka ada tempat nyaman yang lain. Izinkanlah ku sekali lagi untuk melangkah, menyusuri hati yang dulu pernah kau persembahkan untukku kekasih. Apabila ku nanti kau izinkan pulang ke hatimu sayang,
Benarkah ada tempatnya meriang lain? Izinkanlah ku sekali lagi untuk melangkah, menyusuri hati yang dulu pernah kau persembahkan untukku kekasih. Apabila ku nanti kau izinkan pulang ke hatimu sayang, kan ku buat cinta lama kita bersemi abadi. Lepas semua masalah terjadi, ku sadari kini kau takkan terganti. Kasih kali ini untuk selamanya ku kembali. Izinkanlah ku sekali lagi, izinkanlah ku sekali lagi untuk melangkah, menyusuri hati yang dulu pernah kau persembahkan untukku kekasih. Apabila ku nanti kau izinkan pulang ke hatimu sayang, kan ku buat cinta lama kita bersemi abadi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, izinkan aku untuk kembali gapai hatimu, agar cinta lama kita akan bersemi, kita bersemi abadi. Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sek. Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah. Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih? Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok. Oh, gitu. Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Libur sekolah yang kira-kira ini akan mulai dilaksanakan 26 Juni hingga 15 Juli 2023, saudara, ini pasti sudah dimanfaatkan oleh banyak sekali pihak.
entah itu dari sektor wisatanya begitu ya, dan dari sektor lainnya untuk menghabiskan libur yang cukup panjang ini saudara. Dan tentunya salah satu daerah yang menjadi pilihan untuk berlibur di Malang Raya ini kan ada Kabupaten Malang dengan aneka ragam wisata alamnya, kemudian juga kota wisata Batu. Dan untuk mempersiapkan hal ini, Dinas Pariwisata Kota Batu sudah berkoordinasi dengan PHRI Kota Batu untuk mempersiapkan segala hal dalam menyambut para wisatawan. Kemarin aja nggak liburan udah banyak banget ya, padat banget yang datang ke Kota Batu. Apa kabar ini liburan 2 pekan begitu ya? Ini persiapannya mulai dari keamanan hingga kenyamanan wisatawan yang akan berlibur ke Kota Batu saudara. Dan pastinya untuk menyambut libur sekolah setiap tahun, ini Pemkot Batu sudah berkoordinasi dengan PHRI Kota Batu terkait bagaimana cara untuk bisa menyambut para wisatawan ini. Dan tentunya para pelaku wisata di Kota Batu sudah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan, khususnya untuk bisa memastikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Disparta Kota Batu, Arif Asidik. Dan juga dijelaskan untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan, ini pihak Pemkot Batu juga sudah bersinergi dengan Polres Batu karena setiap libur panjang Polres Batu ini akan mengirimkan personilnya untuk berjaga di tempat-tempat wisata yang ada di Kota Batu. Artinya nanti akan membuat para wisatawan ini juga merasa aman begitu ya di wilayah Kota Batu ketika menghabiskan aktivitas berliburnya. Dan juga di sini ada Batu Tourism Mall juga yang dimiliki oleh Pemkot Batu, tepatnya ada di Jalan Kartini Kota Batu, yang mana ini bisa dimanfaatkan untuk para wisatawan ya, untuk bisa mendapatkan dan mengakses informasi tentang destinasi wisata, kemudian hotel, kuliner dan produk-produk UMKM hingga jasa wisata saudara. Selain di Sparta juga memiliki BTM tadi ya, ada juga aplikasi Sip Banget, Sistem Informasi Pariwisata Pengembangan Ekonomi Kreatif. Keren ya. Sebagai aplikasi media promosi dan juga pemasaran produk wisata dan ekonomi kreatif Kota Batu berbasis teknologi informasi. Bahkan ini para wisatawan bisa mencari paket desa wisata di aplikasi Sip Banget begitu ya. Dan nanti untuk pilihan wisata yang ada di KWB ini kan banyak sekali ya, khususnya bagi rombongan sekolah untuk bisa memilih destinasi wisata edukasi saudara. Beberapa wisata edukasi di Kota Batu ada Predator Park, kemudian Eco Green Park, Museum Satwa JTP2, ada Dino Park, Museum Musik JTP2 sampai Museum Angkut. Ini beberapa aja yang saya mention. Sisanya masih sangat banyak sekali. Sedangkan untuk target kunjungan wisata para selama libur sekolah ini ya, Dinas Pariwisata Kota Batu juga memprediksi kunjungan wisatawan selama libur sekolah nanti yang akan dilaksanakan 26 Juni sampai 15 Juli 2 pekan ya. Ini kurang lebih 500.000 orang yang diprediksi akan masuk ke wilayah Kota Wisata Batu, yang jumlah ini mengacu pada kunjungan wisatawan saat libur sekolah di tahun sebelumnya saudara ya. Kami hadirkan informasi ini untuk Anda dari Malang Posko Media, dan udah kebayang ya akan seperti apa padatnya Kota Wisata Batu selama 2 pekan masa libur sekolah nanti, dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda dalam Malang pagi ini.
suara ini teriak mengiringi hatiku menanti kau yang cantik. Tak bisa kupungkiri pacarmu berdiri di sisi kiri. Aku di samping pacarku melihat kau dan dia jadi iri. Izinkanlah aku mencintaimu. Biarkan sejenak sesaat sedikit waktu untukku sayang padamu. Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Raharjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif. Kabar gembira khusus warga Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor 100%. Pembebasan pajak daerah 2023 mulai 14 April sampai dengan 14 Juli 2023. Bebas bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya atau BBN 2. Bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BPNKB, serta bebas PKB progresif. Pembayaran bisa dilaksanakan bersama pada Samsat Induk, Marketplace, online sistem, aplikasi Signal, Gerai Indomaret dan Alfamart. Manfaatkan segera kesempatan ini, berlaku sampai 14 Juli 2023. Untuk selengkapnya bisa menghubungi kantor bersama Samsat di seluruh Jawa Timur. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Malang, saudara, ini merencanakan program pemanfaatan media sosial di level rukun tetangga atau RT begitu ya. Terobosan ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Malang, termasuk salah satunya penunjang di sektor wisata, saudara. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadiskominfo Kabupaten Malang, Riki Menardi, melalui Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Malang, Johan Dwijo Saputro, saat dikonfirmasi media beberapa waktu terakhir ini. Jadi harapannya ini masing-masing RT bisa memiliki akun media sosial bersama-sama untuk menciptakan ikon dan juga mempublish ikon apa yang ada di masing-masing RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang yang akan di-branding begitu ya. Untuk bisa merealisasikan program pemanfaatan media sosial ini, Diskominfo Kabupaten Malang juga sudah masif ya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu diantaranya adalah agenda Kominfo Hadir atau Kohar Sapa Desa. Hingga saat ini, saudara, sudah ada beberapa desa di 2 kecamatan yang menjadi sasaran agenda Kohar Sapa Desa, yaitu beberapa desa di Kecamatan Tajinan dan juga Bantur. Terbaru, agenda Kohar Sapa Desa ini dilaksanakan di Balai Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Dan juga di sini dipilih Srigonco karena ada destinasi ikonik ya, yaitu Pantai Balai Kambang. Di sini pemerintah juga ingin menumbuhkan masyarakat Desa Srigonco agar bisa mempertahankan ikon ini dengan menggunakan platform media sosial, saudara. Penerapan TIK ditujukan agar potensi wisata ikonik di Kabupaten Malang ini tidak tergeser dengan potensi lain. Sebagaimana yang kita ketahui juga saat ini pertumbuhan pariwisata tidak hanya berkembang pesat ya di Kabupaten Malang ya, tapi di berbagai wilayah lainnya. Jadi kalau misalnya udah mudah sekali diakses oleh media sosial, ini pastinya kan masyarakat dari berbagai lapisan juga akan mengetahui potensi dari wilayah tersebut, saudara. Dan sejauh ini penggunaan dari media sosial ini kebanyakan dilakukan oleh perorangan. Kalaupun tidak, ini instansi-instansi tertentu ya, pemilik ikon wisatanya belum bisa memaksimalkan. Ini kan saya disayangkan sekali begitu ya. Padahal media sosial ini adalah salah satu sarana yang efektif sekali untuk bisa membranding ataupun mempromosikan potensi yang ada di desa ataupun RT, termasuk potensi wisata, baik wisata alam, wisata buatan, dan juga wisata kuliner, saudara. Jadi memang sifatnya ini akan terus disosialisasikan oleh Diskominfo Kabupaten Malang, saudara, dan juga nanti akan dibuat struktur yang baik ya, dengan harapan nanti adanya mini asistensi ini yang masuk melalui Kohar Sapa Desa, masyarakat bisa memaksimalkan potensi yang ada dan juga masing-masing RT ini bisa memaksimalkan ikon-ikon yang dimiliki, yang juga ada potensi wisata dan lainnya ya yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari malangtimes.com untuk Malang pagi ini, dan tepat pukul 7 nanti kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Pastikan selalu bersama kami. Denganku mangga kamu, kalau ku mau denganmu mangga kamu. Rasa gak kamu, ku selalu inginkan kamu. Rasa gak kamu, ku
hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku. Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya. Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini. Ah, gini deh. Barengan yuk, lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana, hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus... Mbak, damai ya, damai. Awas, jangan asal ngegas ya.
Dede lagi main apa? Lagi Alin ini. Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya? Ada. Puzzle. Ini huruf U. Ini huruf N. Ini N. Ini N. Kalau yang ini B. Mana B? Enggak ada B. Enggak ada B. Terus yang ada apa? Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.